Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Palbur Channel, dulur-dulur. Jadi sesuai judul kali ini saya mau bahas tentang umur berapa sih merpati pos itu bisa dilatih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru main merpati pos ya, kadang itu ada sedikit kebingungan ya waktu awal-awal punya piye, ingin segera ngetes piye-nya. Jadi segera pengen digabur gitu lah istilahnya. Jadi masih piye itu sudah dicoba gabur, sudah dicoba terbangin. Nah, jadi kali ini saya akan sharing informasi itu teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, bolehlah disimak informasi ini ya. Jadi sebenarnya umur berapa sih merpati pos itu bisa dilatih teman-teman. Jadi di belakang saya ini udah ada 3 merpati dengan umur yang berbeda-beda. Oke, yang pertama ini ada piye teman-teman ya. Ini piye ini baru kita panen kemarin sekitar umur 2 bulan ya. Jadi bulunya udah mulai penuh ya, terbang juga udah mulai lancar. Nah, terus yang kedua yang pakai sawangan ya, yang pakai sawangan tuh yang ini. Nah, pakai yang sawangan ini umurnya kira-kira sekitar 3-4 bulan lah ya, 3-4 bulan. Kelihatan dia bulunya ini ngurak atau mabung teman-teman ya, ngurak atau mabung lah. Terus yang paling gede ini adalah merpati yang dewasa. Nah, merpati dewasa ini udah selesai rampas. Kalau yang saya lihat ini dia udah produksi juga. Nah, di sini saya akan compare 3 umur merpati ini, mana sih yang paling cocok buat dilatih ya, sesuai judul. Jadi teman-teman supaya tahu umur mana yang pas buat ngelatih merpati pos ya. Yang pertama, jadi umur yang pas buat ngelatih merpati pos itu adalah di sekitar umur 5-6 bulan ya. Jadi ketika burung selesai mabung teman-teman ya, selesai ngurak, itu udah bisa mulai dilatih teman-teman ya. Ketika burung masuk 5 bulan ya, jadi 5-6 bulan itu dia udah mulai selesai nguraknya, selesai mabungnya, bulunya udah cantik, udah penuh ya, dan udah mulus. Nah, tinggal lar sayapnya aja yang belum rampas. Nah, di situ udah bisa mulai latih teman-teman ya. Jadi udah mulai latih minimal tahap aja lah, 5-10 kilo, 5-10, bertahap sampai 15 ya. Itu aja diulang-ulang. Nah, oke, biasanya kesalahan teman-teman yang baru main tuh teman-teman ya. Jadi ambisinya itu masih besar teman-teman ya. Jadi merpati yang umurnya masih piye ya, dia itu udah dicoba tes terbang karena mungkin ingin tahuan dari dulur-dulur, belum membuktikan merpati pos itu bisa pulang jauh ya. Jadi keinginan besar tuh. Jadi dicoba lah terbangin merpati yang masih piye. Nah, lebih baik dulur-dulur kalau misalkan punya merpati pos piye, jadi biarkan saja dulu ya. Karena umur yang pas buat melatih merpati pos ini ada di sekitar 5-6 bulan ya umurnya. Kalau misalkan ada merpati piye, biarkan dia ngawang ya, biarkan dia terbang di kandang saja. Karena itu pun sudah cukup buat ngelatih otot sayap dari piye-nya itu ya teman-teman. Karena ibaratkan merpati ini manusia ya, ibaratkan manusia. Kalau bocah kecil terus disuruh jalan jauh kan juga nggak mungkin, jadi nggak bakalan kuat seperti itu. Tapi kalau udah umurnya pas, udah masuk remaja ya, dilepas agak bertahap, dia pasti pulang ya, berusaha pulang karena bodinya udah kuat, sayapnya juga udah kuat. Minimal kalau misalkan dia nyasar pun dia masih bisa kembali. Tapi beda kalau dengan merpati pos yang piye. Nah, kalau yang piye ini dia ngawang di kandang aja kadang masih naik turun ya, masih kurang bagus lah manuvernya. Jadi lebih baik disimpan dulu teman-teman ya, biarkan dia selesai ngurak, selesai mabung kayak yang merpati ini. Kita coba ambil aja supaya juga teman-teman tahu yang merpati piye mana, merpati remaja mana, merpati dewasa yang mana. Oke, jadi ini adalah contoh pertama. Ini adalah merpati piye dulur-dulur, umurnya sekitar 2 bulan. Nah, kadang itu dulur-dulur yang baru main merpati pos kan ada juga yang beli piye tuh. Jadi beli piye ya, terus diterbangkan. Nah, diterbangkan ini kalau misalkan merpati umur sekian segini nih, sekitar 2 bulan ya, masih terbangnya belum bener. Piye umur 2 bulan itu kalau misalkan digabur teman-teman ya, ya memang kalau misalkan bisa pulang sih bisa aja sih teman-teman. Tapi gak bagus buat merpatinya ya, karena masih kecil tapi udah disuruh terbang jauh umur segini nih, jadi belum bisa dilatih dulur-dulur ya. Kalau misalkan dulur-dulur ngewobet banget pengen dilatih ya, jadi resikonya ya harus ditanggung sendiri karena umur sekian ini masih rentan banget buat hilang dulur-dulur ya. Karena jangankan digabur dulur-dulur ya, dia kadang ngawang di kandang aja ya, merpati pos yang piye itu kadang itu sempet hilang dulur-dulur ya. Jadi ada kasus di teman-teman klub juga ya. Jadi merpati piye yang terlalu bersemangat ngawangnya itu dia sangat jauh ya, saking jauhnya dia nggak bisa pulang ya, kadang itu nyasar lah, terus pulang-pulang kurus lah, kayak gitulah salah satu contohnya. Jadi merpati yang piye ini belum cocok buat dilatih digabur teman-teman ya, lebih baik digedein dulu
masuk umur 6 bulan ke atas baru dilatih ya. Ini yang umur 2 bulan. Teman-teman bisa lihat ciri-cirinya ya, merpati-merpati yang masih piye-piye itu. Nah, dari bulunya belum mengkilat, masih ada bulu-bulu piye, dari wajahnya aja lah istilahnya udah kelihatan ini merpati piye. Nah, kalau umur segini jangan dilatih dulu lah istilahnya teman-teman ya. Kita coba ambil yang remaja dulu ya, supaya teman-teman tahu juga. Oke, ini adalah merpati yang kedua dulur. Jadi ini kurang lebih 2 bulan lebih tua dari merpati yang piye tadi. Nah, ini saya pasang sawangan ya supaya unik aja kalau misalkan dia terbang. Nah, umur sekian ini teman-teman ya, terbangnya ini udah agak lumayan lah ya. Terus mampu juga terbang tinggi, jauh ya. Nah, kalau umur sekian ini masih kurang tua, 4, 5, 6, 7 lar lagi buat rampas. Nah, jadi ini masih umurnya sekitar 3 bulan lah ya, masih 3 bulan lah, kelihatan banget dia ini baru awal mabung teman-teman ya, baru awal ganti bulu. Nah, kelihatan dari bulu lehernya ini dia masih ada yang mengkilat, ada yang enggak, ada yang mengkilat, ada yang enggak. Terus di bulu sayapnya ini juga dia bisa teman-teman lihat lah ya, ada yang bagus, ada yang enggak lah. Itu masih mabung lah. Bagusnya, idealnya teman-teman, dulur-dulur, kalau ngelatih merpati pos adalah di umur sekitar 5-6 bulan. Di atasnya lebih bagus ya. Nah, kalau umur merpati sekian ini sebenarnya bisa, tapi kembali lagi lebih baik kita masuk ke umur 5-6 bulan. Nah, karena kalau umur sekian ini ya resikonya juga masih ada, karena hitungannya kalau dibandingkan merpati dewasa ya masih lebih kuat merpati yang dewasa. Meskipun dari terbangnya juga udah oke, terus dari daya jelajahnya juga oke ya, ngawangnya itu oke, tapi lebih baik tunggu selesai mabung, karena kalau merpati mabung diterbangkan itu kurang oke lah teman-teman ya, karena masih bulu-bulu sayapnya itu masih ganti istilahnya gitu. Tapi kalau udah selesai dia mabung, bulunya udah baru semua ya, udah manis, sudah ganteng, barulah siap diterbangkan. Jadi bulunya ini, bulu-bulu mabung tadi itu udah nggak mengganggu lagi, jadi bulunya udah baru, udah cantik ya. Jadi ini yang merpati umur 3 bulan, jadi masih belum pas untuk dilatih umurnya teman-teman ya. Nah, terus ambil yang merpati dewasa. Oke dulur, lah ini merpati dewasanya. Merpati dewasa ini udah kelihatan banget lah ya, dari bentuk body, bulu, terus kepala, dari bentuk bulu, sayap, body, kepala, leher ya, bulu leher juga udah kelihatan banget kan, mengkilat gitu lah. Kalau umur sekian ini udah nggak usah ragu-ragu buat latih teman-teman ya. Nah, karena kebetulan saya nggak punya contoh merpati yang masih umur sekitar 5-6 bulan ya, jadi saya pakai merpati ini buat contohnya aja ya. Nah, kalau merpati yang udah dewasa itu teman-teman ya, ularnya udah kuat ya, ularnya udah kuat, udah selesai ya, rampas. Terus bentuk bulunya juga udah mulus ya, udah mulus. Nah, kalau misalkan dia dilepas jauh, dia terbang pulang, stamina itu kuat lah teman-teman ya, dibanding merpati-merpati yang masih piye. Jadi kalau merpati dewasa udah harus saatnya dilatih teman-teman ya. Jadi melatih merpati pos itu baiknya di umur sekitar 5-6 bulan lah ya. Nah, kuncinya adalah ketika merpati pos sudah selesai mabung ya, mabung bulu badan, bulu leher ya. Kalau lar saya kurang 3, kurang 4 ya, itu udah masuk, udah oke, dilatih ya. Jadi bertahap, nggak boleh langsung loncat jauh, itu nggak boleh teman-teman. Jadi terus dulu tipsnya, kalau misalkan menerbangkan merpati boleh bareng-bareng. Jadi kalau misalkan gabur merpati teman-teman, baiknya sih koloni. Jadi kalau misalkan satu kandang kita ada 10 ekor, jadi 10 ekor ini kita coba chemistry-nya. Jadi ikatannya ini kalau misalkan dia terbang bareng itu supaya kebentuk ya. Jadi salah satu tipsnya itu teman-teman ya. Jadi gabur merpatinya bareng-bareng. Kuncinya bermain pos itu sabar, karena nggak bisa instan main merpati pos itu dulur-dulur. Jadi harus bertahap mengikuti prosesnya, mulai dari biik dibesarkan, mulai dilatih bertahap sampai mencapai titik yang kita pinginin. Jadi yang pasti harus cukup umur buat melatih merpati pos ya, karena kalau nggak gitu risiko hilangnya sangat gede dulur-dulur ya. Kalau misalkan merpati biik, biarkan dia main di kandang aja, ngawang-ngawang di kandang. Kalau misalkan dia udah masuk umur 6 bulan atau ke atas, baru boleh dilatih. Kalau misalkan merpati dewasa, malah bagus ya, asalkan dia poma. Tapi tetap harus bertahap dulu, karena kalau misalkan langsung jauh, merpati itu kadang kaget ya. Jadi kaget, terus
dia nggak tahu jalurnya itu sebenarnya kemana, jadi harus bertahap. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, bahasan tentang umur merpati yang pas buat dilatih itu berapa ya. Jadi jawabannya adalah 6 bulan ke atas. Nah, selesai mabung kuncinya kayak gitu. Kalau misalkan dulur-dulur suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa di komen juga, jangan lupa di share ke teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.